Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Afarani Putri dengan NIM 231101040025 dari kelas D1, Prodi PGMI, mata kuliah Manajemen Kelas dengan dosen pengampu Dr. Lailatul Usriyah MPDI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengaturan kelas. Pengaturan kelas merupakan bagian yang sangat penting dalam manajemen kelas karena berfungsi sebagai fondasi dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Lingkungan fisik yang tertata dengan baik tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga berperan dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran, interaksi sosial, serta keterlibatan aktif peserta didik dalam proses belajar. Cara pengaturan tempat duduk. Berbagai bentuk pengaturan tempat duduk yang dapat diterapkan antara lain, yang pertama berbaris atau row sitting untuk pembelajaran individual, yang kedua berpasangan atau pair sitting untuk kerjasama dua siswa, yang ketiga berkelompok atau group sitting untuk diskusi dan kolaborasi, yang keempat melingkar atau circle sitting untuk interaksi aktif, dan yang kelima fleksibel atau flexible sitting. Siswa bebas memilih posisi belajar. Beberapa prinsip dalam pengaturan tempat duduk antara lain, yang pertama, disesuaikan dengan metode pembelajaran. Metode ceramah lebih cocok dengan susunan berbaris, sedangkan metode diskusi lebih efektif menggunakan susunan kelompok. Yang kedua, memperhatikan kebutuhan individu siswa. Siswa yang memiliki keterbatasan penglihatan atau pendengaran sebaiknya ditempatkan di bagian depan. Yang ketiga, mendorong interaksi sosial positif. Pengaturan tempat duduk dapat digunakan untuk meningkatkan kerjasama antar siswa. Yang keempat, memudahkan pengawasan guru. Guru harus dapat memantau seluruh siswa dengan mudah. Dan yang kelima, menghindari diskriminasi. Semua siswa harus mendapatkan perlakuan yang adil dalam penempatan tempat duduk. Media dan display kelas. Pemanfaatan media dan display kelas adalah penggunaan berbagai alat bantu pembelajaran seperti gambar, video, dan poster, serta penataan tampilan kelas untuk membantu siswa lebih mudah memahami materi, meningkatkan minat belajar, dan menciptakan suasana belajar yang menarik dan nyaman. Manfaat media dan display kelas yaitu, yang pertama, media pembelajaran membantu siswa lebih mudah memahami pelajaran. Yang kedua, membuat belajar jadi lebih menarik dan tidak membosankan. Yang ketiga, display kelas seperti poster, karya siswa, membantu mengingat materi. Yang keempat, teknologi seperti video, animasi, membuat belajar lebih seru. Dan yang kelima, penataan kelas harus rapi, tidak berlebihan, dan nyaman dilihat. Pengaturan ruang kelas yang ramah anak dan mendukung pembelajaran inklusif. Kelas ramah anak merupakan suatu lingkungan pembelajaran yang dirancang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dalam proses pendidikan. Sejalan dengan hal tersebut, kelas inklusif merupakan sistem pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk belajar bersama dalam satu lingkungan yang sama. Ciri-ciri kelas ramah anak dan inklusif. Yang pertama, lingkungan belajar aman dan nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Yang kedua, suasana pembelajaran menyenangkan, tidak menegangkan, dan mendorong keaktifan siswa. Dan yang ketiga, guru bersikap empati dan menghargai perbedaan antar peserta didik. Tujuan kelas ramah anak dan inklusif. Yang pertama, menjamin hak anak dalam memperoleh pendidikan yang layak. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Yang ketiga, mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Dan yang keempat, meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri siswa. Implementasi kelas ramah anak dan inklusif. Yang pertama, menerapkan pembelajaran diferensiasi sesuai kemampuan siswa. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran variatif dan menyenangkan. Yang ketiga, menyediakan fasilitas ramah anak dan disabilitas. Dan yang keempat, membangun komunikasi yang baik antar guru dan siswa. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.